Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Guru Hebat Indonesia. Saya Selvina Amelia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak bisa dilakukan dengan cara pendekatan inquiry apresiatif, yaitu strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan salah satu solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, menemukan apa yang ingin Anda selidiki menjadi bentuk pertanyaan. Buatlah pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi, kekuatan atau potensi ataupun peluang. A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, atau melibatkan multi unsur. G. Gali mimpi. Pada tahapan ini menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. J. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani ataupun terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Dan A. Atur eksekusi. Pada tahap ini menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini, visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Agar visi saya itu dapat terwujud, maka saya melakukan prakarsa perubahan, antara lain meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model ATAP. A. Aset. Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan kreativitas murid. T. Tantangan. Menuntun murid untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. A. Aksi. Melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. B. Pembelajaran. Murid menyadari pentingnya sikap kreatif dan motivasi belajar murid dalam pembelajaran. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat antara lain yang pertama, buat pertanyaan utama. Daftar pertanyaannya antara lain, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika murid? Yang kedua, hal apa saja yang membuat murid bersemangat saat belajar matematika? Daftar tindakan atau penyelidikannya antara lain secara kolaboratif bersama murid melakukan diskusi dan tanya jawab secara klasikal. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mengaitkan pelajaran matematika dengan aktivitas sehari-hari guna untuk meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Daftar pertanyaannya yaitu kegiatan apa saja yang menarik bagi murid selama pembelajaran matematika. Yang kedua, hal positif apa saja yang ada pada diri murid dan lingkungan murid untuk menumbuhkan semangat saat belajar. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu
secara kolaboratif bersama murid, merefleksikan hal positif pada diri dan lingkungan murid untuk menumbuhkan semangat saat belajar. Yang kedua, melakukan pendekatan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran matematika. Yang ketiga, mendorong murid untuk berkreasi dengan membuat alat peraga secara berkelompok. Yang ketiga, gali mimpi. Daftar pertanyaannya yaitu, apakah dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas murid? Yang kedua, hal positif apa saja yang akan terjadi di masa depan dengan memiliki semangat saat belajar? Yang ketiga, apakah murid memiliki pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran matematika? Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu berkolaborasi bersama murid, merefleksikan beberapa hal positif yang akan terjadi di masa depan dengan memiliki semangat saat belajar. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas dalam mendukung murid selama pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kreativitas belajar murid. Yang keempat, jabarkan rencana. Daftar pertanyaannya antara lain, yang pertama, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan murid untuk menumbuhkan semangat saat belajar matematika? Yang kedua, kapan upaya menumbuhkan semangat saat belajar murid dilakukan? Yang ketiga, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan murid untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Daftar tindakan yang akan dilakukan antara lain, yang pertama, membuat modul ajar dan perangkat pembelajaran lainnya yang di dalamnya terencana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bervariasi. Yang kedua, berkolaborasi bersama murid, merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan murid untuk menumbuhkan semangat saat belajar. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, guru, wali murid, dan staf TU. Yang keempat, mempelajari kreativitas pembelajaran yang lebih bervariasi, menarik, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Daftar pertanyaannya antara lain, siapa yang akan membantu murid menumbuhkan semangat saat belajar? Yang kedua, siapa yang akan membantu murid dalam meningkatkan kreativitas belajar murid? Daftar tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, berkolaborasi bersama murid, memetakan pihak-pihak yang akan menumbuhkan semangat saat belajar dan dalam meningkatkan kreativitas belajar murid. Yang kedua, kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru serumpun memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.